Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosen Alam Tarmizi Hasibuan, Prodi Ilmu Politik. Saya akan mempresentasikan tentang makna dan fungsi kepemimpinan politik. Nah, seorang pemimpin berperan besar dalam menentukan setiap kebijakannya dalam sebuah organisasi, yang mana tujuan organisasi bisa tercapai ketika pemimpin mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik gitu. Lalu oleh karena itu setiap organisasi atau kelompok membutuhkan seorang pemimpin mengerti tentang fungsi kepemimpinan politik atau fungsi kepemimpinannya sendiri. Fungsi kepemimpinan itu ya merupakan usaha untuk mengarahkan anggota ataupun kelompok agar memiliki tujuan, semangat yang tinggi dan bekerja sebagai mungkin. Selain itu juga fungsi kepemimpinan juga ya berkaitan dalam mengatur hubungan antara individu atau kelompok dalam organisasi. Nah, hal ini perlu dilakukan guna mewujudkan organisasi yang bergerak ke arah pencapaian tepat sasaran gitu. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau serta ikut melakukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Nah, sehingga kepemimpinan bisa dikatakan sebagai sebuah kemampuan memerintah serta mempengaruhi orang lain agar yang telah ditetapkan bisa terwujudkan gitu atau tercapai. Nah, fungsi kepemimpinan itu sendiri dan bagaimana cara menerapkannya itu dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi, maka sangat dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan baik gitu. Tak hanya sebagai penentu kebijakan, namun ya pemimpin juga dituntut untuk selalu memperhatikan kinerja individu dalam sebuah organisasi. Ya, dia bisa menentukan tugas-tugasnya apa saja gitu untuk mencapai tujuan bersama dengan baik. Adapun fungsi kepemimpinan yang paling umum antaranya ya fungsi instruktif gitu. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan semua aspek dalam ruang lingkup sebuah organisasi. Dan ya beberapa hal yang cukup perlu diperhatikan dalam fungsi instruktif itu seperti cara mengerjakan perintah, melaksanakan dan melaporkan hasil dan tempat pengerjaan perintahnya, agar supaya setiap keputusan dapat diwujudkan secara efektif.
Nah, yang kedua itu fungsi konsultatif. Nah, fungsi konsultatif ini sendiri, pemimpin bisa menggunakan fungsi sebagai komunikasi dua arah gitu, yang mana bentuk komunikasi ini dibutuhkan saat pemimpin dalam usaha menetapkan kebijakan atau keputusan memerlukan bahan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Dengan begitu, seorang pemimpin dapat mengambil keputusan secara efektif dan maksimal. Nah, fungsi selanjutnya yaitu fungsi partisipasi. Nah, fungsi ini yaitu kepemimpinan melibatkan anggota untuk turut serta dalam setiap pengambilan kebijakan gitu. Hal tersebut sangat perlu seorang pemimpin agar orang yang dipimpinnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukannya. Selain itu juga, fungsi partisipasi harus dijalankan supaya anggota dapat secara aktif, secara baik mengikuti setiap proses yang sedang dijalankan organisasi. Nah, selanjutnya ya fungsi delegasi. Nah, fungsi dalam delegasi itu mampu menjalankan pemimpin memberikan kepercayaan gitu kepada orang yang dipimpinnya, serta pelimpahan wewenang dan turut andil dalam penentuan keputusan. Hal ini perlu dilakukan karena tujuan organisasi tidak dapat dicapai secara maksimal jika seorang pemimpin bekerja sendiri. Oleh karena itu, kerjasama antara pemimpin dan anggota sangat diperlukan dengan baik. Nah, selanjutnya fungsi pengendalian. Salah satu fungsi kepemimpinan itu mampu mengatur aktivitas dari para anggota secara terarah. Pemimpin harus mampu memberi arahan, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap anggotanya. Nah, dalam mewujudkan fungsi pengadilan ini, seorang pemimpin perlu mengadakan kegiatan bimbingan, koordinasi, ataupun pengawasan gitu. Selanjutnya tujuan kepemimpinan sendiri. Ya, pemimpin itu kan merupakan aspek paling penting dalam sebuah organisasi ya. Setiap pencapaian yang dihasilkan kelompok atau organisasi tidak lepas dari peranan seorang pemimpin. Nah, oleh karena itu untuk mewujudkan keinginan cita-cita organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsinya sebaik mungkin atau semaksimal mungkin gitu. Adapun tujuan kepemimpinan itu sendiri seperti sarana untuk mencapai tujuan gitu. Yang penting
dalam mencapai sebuah tujuan. Melalui kepemimpinan, setiap individu dapat memperhatikan cara seorang pemimpin dalam mewujudkan tujuan atau keinginan. Dengan begitu, kepemimpinan bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Memberi motivasi juga itu sangat perlu. Kepemimpinan juga memiliki tujuan sebagai motivator kepada orang lain, memberi semangat kepada anggotanya. Tentu saja hal itu perlu dilakukan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan motivasi yang ada dalam diri mereka sendiri gitu. Mungkin ya sampai situ yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.